Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi saat ini saya pribadi ngerasa gembira banget, seneng banget ketika kemudian PSSI secara resmi sudah mengumumkan pelatih pengganti Coach STY atau Sintayong ya. Yang mana kemudian PSSI menentukan pilihannya kepada Patrick Kluivert dan yang membawa dua asistennya, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Jadi saya sendiri, teman-teman, sebagai seorang pecinta, sebagai seorang fans timnas sepak bola Indonesia, fans berat ya teman-teman. Dulu eranya Patrick Kluivert tuh saya sering nonton ya teman-teman. Dari Ajax Amsterdam, kemudian dia main di AC Milan ya teman-teman, di Liga Serie A Italia. Waktu itu lagi moncer-moncernya Serie A Italia. Patrick Kluivert waktu itu kemudian menjadi striker ya di AC Milan. Posisinya striker si Patrick Kluivert ini. Dan kemudian dia dari AC Milan sempat kemudian di Football Club Barcelona di Liga Spanyol. Dan di Liga Spanyol juga dia jadi bintang ya di Barcelona, dan ini salah satu liga yang paling mentereng ya di dunia ya. Kalau kita lihat kan memang liga yang paling mentereng salah satunya adalah Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Prancis, dan Liga Jerman. Ini luar biasa. Artinya memang kemudian kita yang dulu saya cuma bisa lihat Patrick Kluivert di klub, saat ini kemudian sepertinya juga seperti mimpi bisa melihat Patrick Kluivert kemudian melatih timnas negeri saya gitu kan, melatih timnas kesayangan saya gitu kan. Dan yang nggak kalah bangganya lagi, kemudian Patrick Kluivert ini juga membawa dua asisten pelatih yang luar biasa, saya pikir, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Alex Pastoor sendiri ini salah satu asisten pelatih di Almere City yang bisa klubnya Tom Haye dulu ya sebelum, yang kemudian bisa promosi ke Eredivisie dari Liga 2 Belanda ke Liga 1 Liga Utama Belanda. Dan kalau kita lihat Danny Lanzat ini juga luar biasa, dia memang pengalamannya di klub luar biasa. Dia pernah di Wigan Athletic di Liga Inggris ya teman-teman, dan juga di Liga Belanda, Liga Utama Belanda. Yang paling penting, yang paling mengembirakan, kemudian di hari pertamanya Patrick Kluivert ini sudah bisa mengucapkan beberapa patah kata bahasa Indonesia seperti selamat siang. Begitu juga Danny Lanzat ya teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ini poin plus untuk kita semua. Bayangkan pelatih kita yang dulu si Sintayong itu memang udah 5 tahun dia sama sekali ya patah kata bahasa Indonesia pun dia nggak bisa ya teman-teman. Yang jelas memang ini keputusan yang sangat tepat dari Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI, exco-nya PSSI gitu kan, untuk kemudian memecat, memberhentikan, memutuskan kontrak STY ya. Dan utamanya kalau saya lihat memang ya harusnya sih dilakukan pasca jumpa China dulu teman-teman. Karena memang awal muasalnya kan memang ketika timnas kita jumpa timnas China di Stadion Qingdao Shandong ya teman-teman. Yang jelas memang isunya di situ kan memang beberapa pemain Belanda, pemain diaspora yang asal dari Belanda seperti Jay Izes, kemudian Tom Haye, terus ada juga si Sandy Walsh, yang memang pemain-pemain Eropa ini seperti biasa kan sebelum pertandingan di klubnya mereka pasti membuka open space, ruang diskusi antar pelatih dan staf kepelatihan serta pemain tentang strategi ataupun taktik yang akan mereka gunakan gitu kan. Tapi di sini memang STY tampaknya ini susah ya. STY ini kan sifatnya dia otoriter sepertinya, sehingga memang kemudian boro-boro kemudian direspon dengan baik, justru kemudian malah si Jay Izes kemudian dicopot ban kaptennya, dan kemudian si Tom Haye kemudian dicadangkan, dan Sandy Walsh kemudian diganti oleh si Asnawi Mangkualam ya di fullback kanan. Yang mana kemudian memang pasca kemudian jumpa China, salah satu pemain kita yaitu Max Hilger di pertandingan berikutnya beralasan kemudian cedera, padahal dia juga bisa memperkuat timnya pada waktu itu. Yang jelas di situ juga ada kisah-kisah yang memilukan gitu kan, ketika seorang Eliado Reinder yang memang kemudian sudah pindah warga negaraan, prosesnya dipercepat oleh PSSI, ternyata kemudian nggak dilirik sama sekali oleh STY dan dikatakan bahwasanya kemampuannya belum cukup untuk memperkuat timnas Garuda gitu kan. Dan kalau kita lihat juga STY ini kan sifat-sifat otoriternya tampak sekali ketika masalah dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot sendiri memang melakukan kesalahan gitu kan, tapi kemudian Elkan Bagot ya sepertinya juga sudah meminta maaf, tapi nggak ada ampun lagi. Elkan Bagot juga disisihkan.
Jadi kayak seorang penjahat besar ya si Elkan Bagot ini di mata STY, sampai kemudian matilah karirnya di tingkat internasional. Padahal dia ini kan sayang, kasihan sekali gitu kan. Ini saya nggak ngerti pelatih seperti ini nih. Kalau kemudian sekarang juga kemudian mau direkrut Thailand, silakan monggo direkrut Thailand. Karena memang kemudian yang paling puncaknya saya sudah mulai mual itu ketika lihat kemudian dia membawa pemain di bawah usia 22 tahun di Piala AFF gitu kan. Yang mana kita PSSI itu selalu respect dari dulu ya Piala AFF ini. Artinya Piala AFF ini ya seperti kita lah. Bayangkan teman-teman jadi panitia Agustusan kemudian mengadakan pertandingan sepak bola. Kemudian ada salah satu desa di kecamatan teman-teman gitu kan, yang cuma membawa pemain junior, pelan pertandingannya Agustusannya untuk pemain senior. Ini kan kayak penghinaan ya teman-teman. Yang jelas memang kelakuannya ini udah luar biasa si STY ini, makanya saya juga kemarin juga nggak nonton sama sekali gitu kan, dan kemudian nggak tahulah kabar gitu kan timnas. Saya betul-betul sedih karena timnas ini milik kita bersama, seakan-akan milik seseorang, itu milik seorang STY. Tapi alhamdulillah kemudian Bapak Erick Thohir selalu selaku ketua PSSI yang memang wawasannya luas, ngerti ya. Ini kalau dibiarkan rusak ini timnas ini gitu kan. Apalagi kita itu butuh pemain-pemain diaspora tentunya untuk lolos kemudian putaran final Piala Dunia. Realistisnya seperti itu kan. Kalau dibiarkan STY bercokol di timnas teman-teman, saya nggak bisa ngerti gitu kan. Seorang oleh Ten Haromeni kemudian Jairo Joaquin Ritbol ini kan memang nahan berkas mereka untuk kemudian melanjutkan proses naturalisasi sampai kemudian di internal timnas itu kemudian memang stabil. Dan memang mereka ini kan sama-sama asalnya blasteran orang-orang Belanda ya teman-teman. Tentunya mereka juga ngobrol antar mereka lah gitu kan. Artinya ketika kemudian STY nggak cepat-cepat dipecat, paling di bulan Maret nanti timnas kita akan kemudian berhadapan dengan Australia di Sydney gitu ke tandang. Setelah itu kemudian Bahrain dan Cina gitu kan. Bayangkan di pertandingan jumpa dengan Australia nanti, winger andalan kita ya, saya sih realistis, Ratno Ratmangun kena akumulasi kartu kuning, dia nggak bisa main gitu kan. Oke lah kalau Justin Hartmer kena larangan bermain karena kartu merah, pemain belakang kita masih banyak gitu kan. Tapi untuk barisan penyerang kalau kemudian kita nggak punya ini, wah udah repot ini. Apalagi kemudian jumpa Bahrain juga kemarin di pertandingan di antar negara-negara Arab dia ngalahkan Saudi Arabia juga ya. Artinya mereka ini semua kuat semua ini. Dan Cina sekarang sudah menaturalisasi 3 pemain Brazil ya. Artinya ini pride, kebanggaan internasional. Mereka udah nggak cuman kita gitu. Kalau kita nggak memperbaiki, Bahrain ini kemarin terakhir mengalahkan Saudi Arabia di piala negara-negara Teluk. Dan Cina saat ini sudah merekrut, sudah menaturalisasi 3 pemain Brazil. Artinya kita juga harus bersiap-siap, artinya semua ini udah siap breng. Kalau masih STY bercokol itu wah, rusak udah timnas kita. Karena memang kita butuh tambahan, dan hadirnya Patrick Kluivert kemudian dengan Denny Lanzat dan Alex Pastor pastinya juga akan memberikan bantuan ya pada PSSI untuk pendekatan pada pemain-pemain grade A di Liga Belanda ataupun pemain-pemain keturunan yang main di liga-liga Eropa untuk kemudian mau join bergabung dengan timnas gitu kan. Yang jelas timnas sudah kuat, tapi memang masih banyak lubang yang perlu kemudian ditambal. Artinya kita punya Ratno Ratmangun, punya Tom Hai, tapi kalau kemudian nggak ada pelapisnya sampai kemudian mereka cedera, terkena akumulasi kartu, ini repot. Dan kita ini momen yang sangat penting, momen ketika kemudian timnas kita semua bermimpi, timnas kita kemudian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah teman-teman, kalau menurut saya sebagai seorang fan timnas yang sejati gitu kan, pelatih itu bisa datang dan pergi teman-teman. Nggak perlu kemudian kita melakukan apa yang namanya kultus individu ke orang-orang tertentu. Yang jelas Pak Erick Thohir wawasannya luas, dia pasti ngerti apa yang harus kemudian dilakukan. Pelatih datang dan pergi, timnas sewaktu-waktu juga bisa mencari pelatih gitu kan, pelatih baru. Yang jelas timnas yang kuat, timnas yang harmoni, timnas yang kemudian strong, kemudian pelatih ataupun ketua PSSI yang luar biasa gitu kan dedikasinya untuk timnas, itu susah teman-teman. Dan kita patut bersyukur saat ini kita punya pemain-pemain yang kuat di timnas kita, baik yang dari lokal ataupun diaspora, dan juga kemudian ketua PSSI yang betul-betul berdedikasi ya, yang memang betul-betul kompeten di bidangnya gitu kan. Dan kita berharap putra-putra terbaik kita seperti putra-putra terbaik Indonesia seperti
Sadil Ramdhani, kemudian memang Stefano Lillipali, ya mungkin bisa kemudian dilirik lagi ya. Dimana seorang Erik Sintayong kan memang nggak pernah diskusi, nggak pernah kumpul-kumpul dengan para pemilik klub Liga 1 ataupun pelatih-pelatih di Liga 1. Urusannya cuma timnas doang gitu kan. Gimana dia memajukan timnas kita gitu, gimana dia memajukan persepak bolaan di negeri kita gitu kan. Dan kita berpikir kedepannya akan ada perubahan gitu kan. Dan pemain-pemain yang berbakat yang kemarin sepertinya kemudian dibuang oleh STY seperti Sadil Ramdhani dan kemudian Elkan Bagot, Eliano Render, semoga saya berharap kemudian bisa mendapatkan apa ya, proporsi yang memang kemudian memang seimbang gitu kan. Dan saya yakin Patrick Kluivert ini komunikasinya bagus. Mereka paling tidak sudah mulai ada will, kemauan untuk belajar bahasa Indonesia, dan itu yang terpenting teman-teman. Dan memang keputusan PSSI ini betul menggembirakan saya sebagai seorang fan timnas. Senang banget dan saya apresiasi buat Bapak Erick Thohir, dan kita semua bermimpi timnas kita untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 yang seyogyanya akan dilakukan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Oke, itu aja teman-teman. Salam sepak bola.